Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai penguji kinerja, perkenalkan saya Siti Zuhriyatun Solihah dengan NIM 20125860. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Elvito 1 Sidarja, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sejarah Berdirinya Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2024 atau 2025. Dan dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Itu pelajaran SKI. Itu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk selanjutnya yaitu kalian cek ya di bawah kolong meja, laci, kursi. Barangkali ada sampah, ketika ada sampahnya kalian ambil, buang dulu. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, selanjutnya yaitu berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Izam. Silakan Mas Izam untuk memimpinnya berdoa. Syabrak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu membaca doa Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina. Ya, dengan adanya kita berdoa dahulu, semoga dapat mempermudah dan memperlancar pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Jamilus. Oh, siapa lagi? Ya. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan Mbak Bella untuk memimpinnya. Hiduplah Indonesia Raya tertua, Indonesia tanah air. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, sekarang tepuk tangan dulu untuk semangat kita dalam belajar. Tepuk tangan. Apakah kalian setelah lulus dari MTS Elvito 1 ini mempunyai harapan dan keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi? Iya. Berarti kalau kalian mempunyai harapan dan keinginan melanjutkan sekolah lagi, harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajarnya supaya harapan dan keinginan kamu itu bisa tercapai. Ya. Terus pertanyaan tadi yaitu apa tujuan dari kita mempelajari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan
apa? Yaitu mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua adalah kesadaran, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kita lihat saja langsung ke video. Kalian lihat dan amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini berjudul faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung. Ya, kalian sudah melihat dan mengamati. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, itu tadi adalah menceritakan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dari faktor berdirinya sampai faktor pendukung berdirinya sejarah Daulah Abbasiyah. Yaitu tadi adalah faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu perpecahan internal keluarga Umayyah. Dua, munculnya gerakan perlawanan terhadap penerima Daulah Bani Umayyah. Tiga adalah perpecahan kelompok suku utara dan barat. Keempat adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Dan proses berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu adalah membentuk gerakan bawah tanah, menerapkan politik bersahabat dalam gerakannya menanggalkan Bani Abbasiyah. Ya, oke, untuk selanjutnya yaitu untuk berbagi kelompok, yaitu tugas untuk dikerjakan. Ini kamu baca pertanyaan dulu, lalu diskusikan bareng-bareng ya. Terus di nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti kalau sudah selesai dalam mendiskusikan, kamu presentasikan ya. Jadi satu ya. Jadi satu. Cuma kalian melihat sendiri-sendiri biar enak ya, enggak eneng-enengan. Jadi kamu mendiskusikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti setelah selesai kamu mendiskusikan, dipresentasikan ya. Ya, silahkan dikerjakan. Hah? 1. Nanti yang terus setelah itu direfleksikan kesimpulan. Nanti siapa yang akan bacanya? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan kalian presentasikan. Kelompok mana dulu? Ya silakan Mbak Pela untuk mempresentasikannya. Nomor 1. Apa pengaruh runtuhnya Daulah Umayyah bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Berikut beberapa pengaruh pentingnya.
Nomor 1, perubahan pusat pemerintahan dan fokus budaya. Yang kedua, integrasi multikultural. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, perkembangan bahasa Arab. Serta yang kelima, kebudayaan dan seni. Ya, tepuk tangan, benar. Terus selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Ya, Mas Izan. Nomor 2, berdasarkan bacaan di atas, bagaimana pandangan kalian terkait perselisihan antara Bani Umayyah dan Abbasiyah yang keduanya sama-sama kedaulatan Islam yang benar pada saat itu? 1. Pandangan kritis sejarah. 2. Pandangan konstruktif. 3. Refleksi untuk umat Islam masa kini. Udah. Ya, tepuk tangan. Dari kelompok Mbak Pela untuk merefleksikan atau menyimpulkan Refleksi menurut saya adalah perselisihan ini memberi pelajaran bahwa perbedaan kepemimpinan tidak boleh merusak persatuan umat. Kedua dinasti memiliki kontribusi penting, Umayyah dalam ekspansi wilayah Islam, Abbasiyah dalam pengembangan ilmu dan budaya. Maka seharusnya perbedaan dikelola dengan hikmah, bukan permusuhan. Sedangkan kesimpulan yang saya ambil adalah meskipun konflik antara Umayyah dan Abbasiyah membawa dampak politik yang besar, sejarah menunjukkan bahwa masing-masing memiliki peran strategis dalam membangun peradaban Islam. Perlu kedewasaan umat untuk menilai konflik masa lalu dengan objektif dan mengambil hikmahnya untuk menjaga persatuan di masa kini. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita sudah selesai dalam diskusi, selanjutnya Bu Guru akan membuat kuis ya. Kuis silakan. Ini kan ada dalam kelas, ada pertanyaan. Silakan kalian ambil, boleh ngambil lebih dari satu. Silakan ya. Silakan dari kelompok 2. Terus kalian buka pertanyaan apa yang kalian dapat. Pertanyaan apa yang kalian dapat, lalu 1. Jika Daulah Abbasiyah memiliki slogan seperti perusahaan modern, menurutmu apa yang cocok? apa? Ilmu dan kekuasaan untuk semua, karena Abbasiyah dikenal sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, tangan benar atau salah? Kesimpulannya adalah Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah dalam pertempuran di Sungai Zab. Terus faktor utama berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap tidak adil serta dukungan dari berbagai kelompok seperti Syiah dan Mawali, yaitu non-Arab Muslim. Terus tokoh penting dalam proses berdirinya ini adalah Abu Abbas As-Saffah, yaitu khalifah pertama Abbasiyah, dan Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu pemimpin revolusi. Daulah Abbasiyah membawa perubahan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang pemerintahan yang lebih inklusif dan kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, serta toleransi antar bangsa. Terus sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, kepemimpinan yang bijak, dan peran rakyat dalam menentukan arah suatu pemerintah. Ya, setelah kita simpulkan, alhamdulillah ya, semoga metode yang kita pelajari hari ini dan media yang kita pakai dapat mempermudah kalian untuk belajar ya. Terus alhamdulillah selanjutnya yaitu pembelajaran hari ini adalah sejarah terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah yang tidak terlepas dari sejarah Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, yaitu dari tahun 660 sampai dengan 750 Masehi. Kali kita akan mengadakan yaitu tes ya. Kalian jawab dengan singkat.
Paham belum? Maaf Bu. Bapak, jangan dia dijawab setiap pertanyaan itu dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, nanti kalau sudah dikumpulkan. Ya, nanti kalau sudah mengerjakan, kalian dikumpulkan untuk dikoreksi ya. Alhamdulillah setelah saya koreksi hasilnya baik-baik semua dari kelompok 1 dan 2 ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan hancurnya suatu bangsa biasanya dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan di antara para penguasa dan pejabat. Untuk menghindari hal terjadinya perebutan kekuasaan, maka perlu adanya pergantian sistem kepemimpinan, salah satunya yaitu dengan cara demokratis seperti yang ada di negara Indonesia, agar memiliki apa? Yaitu pemimpin yang legitimity, yang kuat dari rakyat. Ia harus memperhatikan nasib rakyatnya, memperhatikan pola hidup sederhana, dan lain-lain. Silahkan kalian pelajari di rumah ya. Untuk pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpinnya ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.